Oke, langsung saja kita mulai spoiler episode selanjutnya. Mendengar seruan Raja Serigala Abu-Abu, Xiaoyan juga terkejut dan berhenti. Sayap iblis ponik surgawi, apakah kamu tahu apa ini? Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang iblis ponik surgawi. Kamu pikir kamu siapa? Kamu benar-benar berani berbicara denganku seperti itu? Jika mereka mengetahui sayapmu terbuat dari suku mereka akan mengejarmu sampai kamu mati. Raja Serigala Abu-Abu tertawa marah mendengar kata-kata tidak sopan Xiaoyan. Serahkan buah bintang sempurna, kalau tidak aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Lidah Raja Merah Serigala Abu-Abu menjilat bibirnya, kakinya menginjak ke tanah sebelum muncul di atas kepala Xiaoyan. Tinjunya membawa dentuman sonik saat menghantam. Namun Xiaoyan hanya menjentikkan jarinya, dan boneka iblis bumi langsung muncul. Tang, tinju Raja Serigala Abu-Abu dengan keras menghantam. Dia bisa merasakan tangannya seperti telah mati rasa. Namun sebelum dia bisa mundur, tinju boneka iblis bumi sudah menghantam dadanya. Tang, segera Raja Serigala Abu-Abu merasakan tenggorokannya menjadi sedikit manis. Kejutan melintas di matanya. Kamu memiliki dua pilihan, menjawab pertanyaanku dan terus menjadi Raja Pegunungan, atau aku akan membunuhmu sekarang. Xiaoyan melihat Raja Serigala Abu-Abu ke bawah dan berbicara dengan suara lemah. Hanya denganmu? Raja Serigala Abu-Abu tertawa marah. Dengan itu, Xiaoyan tersenyum dan memberikan perintah pada boneka iblis bumi. Segera, boneka iblis bumi menembak seperti meriam sebelum dengan keras bertabrakan dengan Raja Serigala Abu-Abu. Mereka baru saja saling bertukar pukulan. Namun jarak kekuatan antara mereka berdua akhirnya terungkap. Bang, kedua tinju dengan keras bertabrakan. Banyak ombak yang tingginya beberapa ratus meter kaki melonjak. Pohon-pohon di sekitar juga terlibat hancur berantakan. Tubuh boneka iblis bergetar sedikit saat angin telapak tangan tersebar. Sementara tubuh Raja Serigala Abu-Abu mundur setengah langkah, membentuk bekas luka yang lebih dari 10 meter di kejauhan. Setelah mundur, boneka iblis bumi sekali lagi melangkah maju. Namun sebelum dia menyerang, teriakan Raja Serigala Abu-Abu membuatnya berhenti. Berhenti, berhenti. Aku mengaku kalah. Xiaoyan tersenyum di langit. Dia perlahan mendarat di tanah, berhenti di samping boneka iblis bumi. Katakan padaku, aku ingin tahu semua informasi yang terkait dengan iblis ponik surgawi. Raja Serigala Abu-Abu menggosok benang darah dari sudut mulutnya. Tatapannya masih menakutkan saat dia melirik boneka. Meskipun iblis ponik surgawi hanya sedikit jumlahnya, mereka memiliki reputasi yang mirip dengan menara pil atau Hollow Soul di dataran tengah. Setiap anggota suku akan kembali ke altar suku ketika mereka mendekati kematian. Oleh karena itu, sangat sulit bagi dunia luar untuk mendapatkan sesuatu dari tubuh mereka. Apakah ada faksi lain di dunia binatang sihir yang bisa bersaing dengan mereka? Xiaoyan sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia segera mengingat Jian saat bertanya. Ada dua suku, keduanya memiliki warisan yang membentang dari zaman kuno. 9 piton tanah dalam yang tenang, serta naga kuno void. Kedua suku ini juga sangat menakutkan. 9 piton tanah dalam memiliki populasi yang besar. Tidak ada kekurangan makhluk kuat di antara mereka. Di sisi lain, naga kuno void jauh lebih misterius. Kekuatan mereka tidak perlu dilakukan lagi. Mereka juga dapat melakukan perpindahan melalui ruang kosong sesuka hati mereka. Dikabarkan bahwa naga kuno void ini memperlakukan iblis ponik surgawi sebagai makanan. Raja Serigala Abu-Abu terbatuk kering. Dia segera melihat Xiaoyan dan berkata, aku sudah memberitahu semua yang ingin kamu ketahui. Bolak-balik melalui dimensi? Naga kuno ini benar-benar sesuai dengan namanya. Aku ingin tahu apakah Jin berasal dari suku ini. Xiaoyan memiringkan kepalanya saat dia bergumam. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat kepalanya dan melirik Raja Serigala Abu-Abu dan melemparkan buah bintang sempurna. Kemudian Raja Serigala Abu-Abu bersuka cita saat menerima buah kemerahan. Dia kemudian membawa pasukannya untuk pergi. Xiaoyan juga menghembuskan napas saat dia menyaksikan Raja Serigala Abu-Abu menghilang. Dia menoleh ke sayap tulangnya. Benda ini sepertinya sudah menjadi masalah. Malam segera tiba. Api unggun memancarkan api samar di dalam hutan yang gelap.
Xiaoyan duduk bersila di samping api unggun. Pada saat ini, kedua matanya tertutup rapat, segel api di antara alisnya memancarkan cahaya lemah. Beberapa saat kemudian, dia kembali membuka matanya. Energi tak terlihat melonjak dari antara alisnya, dengan cepat bergoyang di sampingnya dan berubah menjadi sosok manusia. Xiaoyan menoleh untuk melihat avatar ini. Dia samar-samar dapat melihat cahaya yang dipancarkan dari api melalui tubuhnya. Kekuatan avatar ini seharusnya hanya di level Dowling. Menurut metode pelatihan dalam pikiran Xiaoyan, langkah pertamanya adalah untuk membentuk avatar. Selanjutnya, memanaskan avatar dan menggabungkan kekuatan petir angin ke dalamnya untuk menyembunyikan reaksi spiritual. Tapi, di mana aku bisa mendapatkan kekuatan angin petir ini? Bodoh, siapa bilang kamu harus menggunakan kekuatan angin petir untuk memanaskan avatar dan tidak bisa menggunakan energi lain? Kekuatan api surgawi di dalam tubuhmu berkali-kali lebih kuat dari kekuatan angin petir, terutama Fallen Heart Flame. Suara Tian Ho Junje tiba-tiba keluar dari cincin, sementara Xiaoyan kepalanya sakit. Xiaoyan terkejut ketika mendengar sarannya. Bukankah itu akan menghancurkan avatar nantinya jika melakukan kontak dengan Fallen Heart Flame? Fallen Heart Flame telah sepenuhnya disempurnakan olehmu. Kapan kamu melihatnya menolak jiwamu? Selama kamu memahami keseimbangannya dengan benar dan melanjutkan secara perlahan, penguasaan avatar akan segera terjadi. Dan Ho Junje menjelaskan. Karena ini masalahnya, mari kita coba. Xiaoyan memutuskan dalam hatinya, keraguan di matanya dengan cepat menghilang. Jarinya menekan avatar di sampingnya. Itu bergetar sebelum berubah menjadi cahaya tak terlihat yang memasuki laut spiritual di alisnya. Dalam lautan spiritualnya, Xiaoyan duduk bersila dan diikuti oleh avatarnya. Kemudian dia menjentikkan jarinya. Fallen Heart Flame segera muncul dan melilit avatar. Namun avatar langsung menjadi ilusi. Jangan panik, tenangkan dirimu. Turunkan suhunya. Kamu harus mengendalikan dan mempertahankan nyala pada suhu tertentu. Suara lembut Tian Ho Junje terdengar di wilayah laut spiritual. Jari Xiaoyan bergerak. Api yang melilit avatar perlahan menjadi jauh lebih redup, dan dia akhirnya menemukan suhu yang pas untuk memanaskan avatar. 2 bulan berlalu, di bawah bimbingan Tian Ho Junje, Xiaoyan akhirnya membuka matanya dan bergumam. Aku telah mencapai penguasaan tingkat menengah, aku bahkan tidak tahu kapan aku dapat mencapai penguasaan penuh. Teman kecil, kamu benar-benar serakah. Bahkan Fei Tian setidaknya membutuhkan 5 tahun untuk mencapai tahap ini. Namun kamu tidak puas dengan mampu mencapai tahap yang sama dalam 2 bulan yang singkat? Suara tak berdaya Tian Ho Junje dipancarkan dari cincin. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum malu, kemudian dia mengangkat kakinya dan berjalan ke arah utara hutan. Mari bergerak, wilayah pegunungan mata surgawi kemungkinan sudah dipenuhi orang. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan mampu merebut salah satu dari 10 tempat? Setelah melakukan perjalanan selama 5 jam, sebuah pegunungan yang sangat besar perlahan muncul di hadapan Xiaoyan. Ketika dia mendekat, pintu masuk gunung sudah dipenuhi oleh lautan manusia. Xiaoyan hanya bisa tertawa pahit. Dia memilih tempat yang sepi sebelum mendarat. Tatapannya menyapu dan menemukan bahwa cukup banyak orang yang duduk bersila di puncak pohon di sekelilingnya. Dia baru saja akan mendarat, namun teriakan deru yang keras tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Segera, seekor bangau 7 warna mengepakkan sayapnya. Di atas kepala bangau, ada sosok cantik dan ramping. Kelompok ini dengan cepat terbang ke arah pintu masuk pegunungan mata surga. Bangau jiwa 7 warna, bukankah itu Nona Feng dari Papilium Angin Petir? Banyak suara kaget segera terdengar ketika melihat bangau warna-warni besar. Xiaoyan juga terkejut, dia segera mengerutkan kening dan bergumam. Aku ingin tahu, apakah Fei Tian mengikuti mereka? Jika orang tua itu juga datang, akan ada masalah kali ini. Bangau warna-warni secara bertahap turun dari langit dan mendarat. Akhirnya Xiaoyan menghela napas setelah melihat semuanya dari jarak dekat. Hanya ada 2 tetua yang mengikuti Peng Qing Er. Mereka adalah tetua Mu dan tetua Huo yang kekuatannya Douzong bintang 6. Setelah mengetahui bahwa Fei Tian tidak hadir, Xiaoyan menarik pandangannya. Setelah ini dia menutup matanya. Tetua Mu, apakah orang dari 3 papilium lainnya telah datang? Mata Peng Qing Er menyapu ke bawah saat dia bertanya. Bagaimana mungkin mereka tidak datang? Tang Ying dari papilium 10.000 pedang, Wang Chen dari papilium musim semi kuning,
Mu Qingluan dari Papilium Bintang Jatuh. Mereka semua sudah mencapai puncak level Dou Huang. Siapa yang akan melepaskan kesempatan seperti itu? Tetuamu tertawa dengan cara yang aneh. Feng Qing'er mengangguk pelan setelah mendengar ini. Senyum samar muncul di wajahnya. Sepertinya pertarungan untuk kolam darah kali ini akan menjadi pemanasan. Nona muda, pemimpin telah memintamu untuk sedikit berhati-hati kali ini. Selain dari mereka bertiga sebelumnya, ada beberapa orang lain yang juga memiliki kualifikasi untuk bertarung denganmu. Ketuamu perlahan mengingatkan. Misalnya orang yang dipanggil Xiaoyan. Feng Qing'er berbicara dengan suara lembut yang agak dingin. Orang ini adalah musuh besar yang tidak dapat diremehkan. Kita telah bertemu dengan kepala Papilium Utara, Fei Tian, di sepanjang perjalanan. Xiaoyan sebenarnya dapat melarikan diri dari tangannya. Nona muda seharusnya juga telah mendengar tentang Xiaoyan ini. Tetuamu berbicara dengan suara serius. Aku secara alami telah mendengarnya. Namun aku bertanya-tanya, apakah dia bisa mencapai ini dengan hanya mengandalkan kekuatannya? Yakinlah, aku tahu batasku dan akan melakukan yang terbaik untuk berhati-hati. Feng Qing'er sedikit tersenyum, matanya menyapu area di bawah sebelum perlahan menutup matanya. Hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dimulainya gelombang energi. Setelah itu, dia akan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk tiba di pegunungan kolam darah surgawi. Waktu yang tersisa berlalu. Setelah menunggu selama 3 hari, sebuah energi tiba-tiba menjadi bergejolak. Begitu energi di sekitarnya berubah, Xiaoyan yang telah duduk di atas pohon akhirnya membuka matanya yang sedikit tertutup. Dia perlahan berdiri. Apakah akhirnya akan dimulai? Peng energi yang besar bergejolak dengan cepat di dalam kabut tebal. Segera lautan manusia bergerak dengan berisik, dengan liar melonjak ke arah pintu masuk pegunungan. Tetua, kalian berdua harus menunggu di sini. Serahkan sisanya padaku. Feng Qing'er melirik lautan manusia ketika dia berbicara. Setelah itu, jari kakinya menekan lembut kepala bangau. Dengan putaran pinggangnya, dia berubah menjadi cahaya warna-warni yang melesat ke depan. Dalam beberapa kilatan, dia sudah muncul di depan aliran manusia. Jari-jarinya sekali lagi menekan udara kosong dan cahaya perak samar muncul. Ketika pintu masuk sudah tidak jauh di depannya, suara deru angin cepat tiba-tiba melintas. Dalam 2 nafas, sosok itu bergegas di atas kepalanya. Alis Feng Qing'er segera merajut, tangannya mengepal ke arah sosok manusia di depannya, dan sebuah kekuatan hisap yang ganas segera melonjak dari tangannya. Sosok manusia itu hanya mendengus dingin. Dia membalik tangannya, dan angin liar yang keras melonjak keluar dari lengan bajunya. Segera 2 angin tak terlihat bertabrakan di udara. Dengan bantuan kekuatan tolakan, sosok itu menarik busur di udara dan mendarat di pegunungan. Ekspres Feng Qing'er cukup buruk setelah melihat bahwa orang yang tidak dikenal telah mendahulinya. Tubuhnya sekali lagi bergerak dengan cepat memasuki pegunungan. Karena pegunungan tertutup oleh kabut tebal, itu sangat membatasi pandangan seseorang. Xiaoyan menembus hutan dan memasuki pegunungan yang tenang ini. Dia dengan lembut mendarat di tanah sambil mengerutkan kening. Dia benar-benar layak disebut orang paling luar biasa di antara generasi muda dalam Papilium Angin Petir. Dia memiliki beberapa kemampuan. Feng Qing'er dengan anggun mendarat di pegunungan, sementara Xiaoyan mengerutkan kening. Matanya menyapu sekitar dan langsung berhenti di belakang seseorang yang tidak jauh di depannya. Xiaoyan tidak menoleh meski telah merasakan sedikit aktivitas di belakangnya. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dengan cepat bergegas ke pintu masuk. Berhenti! Feng Qing'er segera berteriak dingin setelah melihat bahwa Xiaoyan akan pergi. Namun Xiaoyan tampaknya tidak mendengarkan teriakannya, langkahnya malah menjadi semakin cepat. Namun tiba-tiba, sebuah kain satin melesat melewati kepalanya. Dia hampir terhuyung sebelum dia bisa menghindar. Akhirnya kain satin warna-warni hanya menembus pohon besar di depannya. Kejutan juga melintas di mata Feng Qing'er. Tangannya bergetar, dan kain satin warna lain keluar dari lengan bajunya. Itu seperti ular berbisa yang meringkuk di udara, kemudian melilit Xiaoyan. Kemarahan juga meningkat di hati Xiaoyan karena terus diganggu. Dia tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangannya meraih kain satin. Api hijau giok muncul di telapak tangannya, mengubah menjadi jejak api. Wajah Feng Qing'er menjadi dingin ketika dia melihat jejak api menuju padanya.
Sebuah douci hijau perak yang kuat meledak dari tubuhnya. Akhirnya, itu bertabrakan dengan api. Tayang ledakan rendah dan dalam meletus di pegunungan yang tenang ini. Itu menyebabkan sebagian besar kabut tersebar. Pada saat ini, cukup banyak orang buru-buru bergegas setelah mendengar aktivitas. Semuanya terkejut ketika mereka melihat bahwa orang yang bertarung adalah Nona Feng yang terkenal. Douci yang terbentuk dari penggabungan angin dan petir, Nona Feng benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah Feng Qing'er saat dia perlahan-lahan berbicara. Dengan mampu menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi dan berhasil melarikan diri dari tangan kepala Papillon Utara Fei Tian, kamu juga memenuhi reputasimu. Mata cantik Feng Qing'er fokus pada pemuda di depannya sebelum tiba-tiba tertawa pelan. Apakah kamu tidak setuju, Xiaoyan? Wajah orang-orang di sekitar tiba-tiba memucat saat kata-kata ini diucapkan. Xiaoyan? Dia adalah Xiaoyan yang membunuh Chen Yun? Banyak tatapan kaget melihat Xiaoyan dengan jarak yang begitu dekat. Nama Xiaoyan telah menyebar liar selama periode waktu ini. Alis Xiaoyan merajut dalam menghadapi banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi di sekelilingnya. Kamu dapat berjalan di jalurmu sendiri, dan aku akan mengambil ruteku sendiri. Jika kamu tidak menggangguku, aku juga tidak akan menyerangmu. Sungguh nada yang arogan. Aku juga tidak akan menyerangmu sekarang. Aku akan menunggumu di kolam darah surgawi. Tentu saja, jika kamu telah dikalahkan sebelum tiba, itu artinya semua hal kamu capai, itu hanya karena kamu meminjam kekuatan orang lain. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Feng Qing'er menekan jari kakinya ke tanah, kemudian dengan cepat menghilang ke dalam kabut tebal. Xiaoyan tertawa dingin ketika dia melihat Feng Qing'er mundur. Tatapannya menyapu sekeliling saat dia perlahan berjalan ke arah lain. Sesaat kemudian, dia menghilang ke dalam kabut di depan banyak tatapan. Peta sama sekali tidak berguna. Xiaoyan menghentikan langkahnya dan merenung sejenak. Kemudian Xiaoyan duduk bersila sambil menutup matanya. Kekuatan spiritualnya menyapu. Jejak riak energi dalam radius 5 km jelas tercermin dalam pikirannya. Arah di mana aliran energi paling kuat juga secara bertahap digenggam. Bagian utara ya. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dia buru-buru berdiri, tubuhnya segera melesat ke arah utara. 1 jam telah berlalu, dia secara bertahap masuk ke daerah pegunungan yang dalam dan istirahat sejenak. Namun ketika dia akan bergerak lagi, jantungnya tiba-tiba bergerak. Tatapannya memandang ke arah titik yang tidak jauh di depannya. Manusia dan binatang sihir tingkat 6 sedang bertarung di tempat itu. Sosok pemuda mengenakan pakaian hitam, wajahnya dingin, dan dia membawa pedang biru besar di punggungnya. Tangannya perlahan-lahan meraih gagang pedang, dia segera bergegas maju. Melihat tindakan pria berpakaian hitam, binatang sihir peringkat 6 memancarkan raungan. 4 kakinya bergerak dan dengan kejam menerkam ke arahnya. Manusia dan binatang saling berpapasan dengan cara seperti kilat. Cahaya pedang dipancarkan dengan cepat. Pria berpakaian hitam berdiri tegak dan pedang di tangannya perlahan dimasukkan ke sarungnya. Binatang sihir besar telah runtuh di tanah. Sungguh gerakan pedang yang cepat. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia bisa melihat orang ini cukup kuat. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Pria berpakaian hitam perlahan mengangkat kepalanya, sementara Xiaoyan tertegun di dalam hatinya. Xiaoyan berhenti bersembunyi setelah melihat bahwa dia telah ditemukan. Aku hanya lewat, tidak perlu cemas. Mata pria berpakaian hitam dengan dingin mempelajari Xiaoyan. Dia samar-samar merasakan sedikit perasaan berbahaya. Aku Tang Ying dari Papillon 10.000 pedang. Kamu terlihat asing, bolehkah aku tahu faksi mana kamu berasal? Tang Ying menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan saat dia bertanya. Papillon 10.000 pedang? Xiaoyan merasa terkejut ketika dia mendengar nama ini. Setelah ragu sejenak, dia menangkupkan kedua tangannya sambil berkata, Xiaoyan. Xiaoyan? Ekspresi kaget muncul di wajah Tang Ying. Xiaoyan yang baru-baru ini memiliki masalah panas berapi-api dengan Papillon angin petir. Xiaoyan hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, itu hanya masalah kecil. Mata Tang Ying tanpa sadar berubah sedikit ketika dia mendengar pengakuan langsung dari Xiaoyan. Masalah kecil tidak akan bisa menarik keluar iblis tua seperti Fei Tian. Tang Ying juga bukan orang seperti yang banyak bicara.
Sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di panggung gunung surga. Pada saat itu, kita mungkin dapat bekerja sama. Tang Ying tidak menunggu jawaban Xiaoyan. Sosoknya bergerak dan dengan cepat memasuki kabut tebal. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat orang ini berjalan dengan cepat. Dia juga sekali lagi masuk ke dalam kabut tebal. Waktu juga dengan cepat berlalu. Setelah perubahan cuaca, jarak pandang di dalam hutan secara bertahap berkurang. Pada akhirnya, seseorang bahkan tidak dapat melihat 5 jari seseorang. Malam segera berganti dengan pagi, ketika langit secara bertahap cerah. Binatang sihir yang aktif di malam hari juga secara bertahap menarik diri. Xiaoyan mendarat dengan lembut di pohon raksasa, tangannya meraih ruang kosong di depannya. Kepadatan energi di tempat ini luar biasa. Tidak heran dia mampu membentuk benda misterius seperti kolam darah surgawi. Xiaoyan dengan lembut bergumam, dia sepertinya akan tiba di tempat tujuannya. Namun ketika dia akan bergerak lagi, telinganya tiba-tiba bergerak. Suara samar pedang bertabrakan serta ledakan energi dipancarkan dari tempat yang tidak jauh di sebelah kirinya. Seruan wanita yang bergerak menembus kabut bahkan membuatnya menegang. Sebuah suara yang telah membangkitkan ingatannya yang sangat dalam. Di sebuah tanah kosong di dalam hutan, kabut tebal telah tersebar oleh pertempuran besar yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, tempat ini menjadi jauh lebih terlihat. Ada 5 sosok di sana, 4 adalah laki-laki dan 1 perempuan. Salah satu dari 4 pria mengenakan pakaian kuning gelap. Dia saat ini duduk di cabang pohon, tatapannya dengan malas menyapu tempat di bawah saat dia berkata, "Cepatlah." Mereka bertiga mengenakan pakaian yang sama, sepertinya mereka berasal dari faksi yang sama. Serahkan rubah petir ajaib, bukan kita tidak melakukan sesuatu seperti membunuh seorang wanita. Wanita itu memegang pedang di tangannya, pakaiannya berwarna hijau pucat, di pundaknya ada rubah putih kecil yang indah. Itu mengejutkan Nalan Yandran yang telah mendampingi Yun Yun dalam meninggalkan kekaisaran Jama saat itu. Bermimpilah. Sungguh wanita yang keras kepala, dengan kekuatan Douhuang bintang 5-mu. Kamu bisa melupakan tentang melarikan diri dari tangan kami bertiga. Patuhlah, serahkan rubah putih, kalau tidak. Kekuatan dari 3 orang di depannya sekitar Douhuang bintang 4. Jika itu 1 lawan 1, dia yakin dia bisa membunuh mereka dalam waktu singkat. Gerbang jiwa tanah memang merupakan tempat di mana sampah dilahirkan. Ekspresi ketiga pria menjadi lebih dingin ketika mereka melihat bahwa Nalan Yandran telah mengenali faksi mereka. Kemudian mereka bertiga saling bertukar pandang dan segera membentuk segitiga mengelilingi Nalan Yandran. Douci warna kuning yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, tangan mereka bertiga mendarat di tanah sambil berteriak, "Formasi penjara tanah." Segera tanah berguncang dan bergejolak dengan cepat, pecahan batu ditembakkan. Dalam sekejap mata, penjara yang terbentuk dari tanah pecah muncul dan menjebak Nalan Yandran di dalamnya. Nalan Yandran merajut alisnya, kakinya menekan tanah dan tubuh berputar dengan cepat. Aura pedang tajam melesat ke segala arah dan dengan kejam memotong dan menghancurkan penjara tanah. Ketiga pria ini sekali lagi dengan keras membanting tangan mereka ke tanah. 3 tombak berwarna kuning terbuat dari lumpur menembak keluar dari tanah dan melesat ke arah Nalan Yandran di tengah. 4 sosok saling bertukar pukulan di dalam penjara tanah dengan cara seperti kilat. Aura pedang menyebar kemana-mana membentuk banyak parit. Wajah Nalan Yandran berubah dingin ketika aura pedang tajam tiba-tiba melesat keluar. Teng, 3 tombak lumpur langsung diledakkan oleh aura pedang tajam. Namun sebelum Nalan Yandran bisa terus menekan serangannya, tanah tiba-tiba berguncang dan pilar lumpur besar yang tajam menembak menyebabkan dia buru-buru mundur. Ketika tubuh Nalan Yandran mendarat, 3 orang di seberangnya membentuk tembak yang lebih panjang. Armor kuning gelap juga muncul di tubuh mereka. Tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan dan 6 pilar cahaya Douci warna kuning menembak keluar. Jiwa tanah, keterampilan melelehkan tanah. Mereka bertiga berteriak dengan keras. Segera Douci kuning gelap mereka menyatu, tanah bergejolak dan membentuk sebuah naga yang ganas. Kemudian menembak ke arah Nalan Yandran. Nalan Yandran mengatupkan giginya, Douci hijaunya dengan cepat membentuk dinding angin di depannya. Peng, naga tanah bertabrakan dengan dinding Douci.
Bilah angin tajam memotong naga tanah sampai berulang kali bergetar. Namun ini tidak berhasil menghentikannya. Malah dinding angin Nalanjanaran meledak dengan keras. Naga tanah segera meraung ketika dinding angin pecah. Mulut ganasnya dengan cepat menerkam kepala Nalanjanaran. Wajah Nalanjanaran menjadi sedikit pucat saat dia melihat naga tanah dari dekat. Dia baru saja akan menggunakan docinya. Namun dia terkejut menyadari bahwa tubuhnya telah terjalin oleh energi warna hitam yang tidak biasa. Peng angin kencang yang membentuk tinju melesat dari kabut tebal dan menabrak naga tanah. Itu bergetar sebelum berubah menjadi titik cahaya yang pecah. Perubahan tiba-tiba mengejutkan semua orang. Itu termasuk pria yang berada di cabang pohon. Siapa ini? Aku Huang Tian dari gerbang jiwa tanah. Teman, tolong jangan ikut campur urusan orang lain. Pria berpakaian kuning mengalihkan pandangannya dengan hati-hati ke sekelilingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Apakah kalian tidak takut membuang wajah gerbang jiwa tanah? Karena begitu banyak pria menindas seorang gadis? Tawa mengejek terdengar dari kabut tebal. Segera langkah kaki lembut terdengar. Sesaat kemudian, sosok tubuh kurus muncul di depan mata semua orang.